awal hidupnya seperti itu teman. Lah tadi malam seperti ini ya goyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Hari ini kita mau merakit mesin Canter 125 tahun 2007. Yang lalu kita turunkan, kita bongkar. Kesempatan kali ini, hari ini kita mau merakitnya kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini supaya tambah maju. Yang ikhlas jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya. Nah di sini ada dua silinder blok. Ya rencana mau sekalian kita rakit ya kedua-duanya. Bloknya yang ini tahun 2007, lalu yang ini 2012. Ini punya Canter kedua-duanya. Di sini untuk spare partnya sudah kita siapkan. Ini pistonnya yang asli, ring piston yang asli kotak merah, dan juga metal round dan metal duduknya. Ini sudah kita siapkan lemnya dan juga packingnya. Nah di sini untuk bloknya teman-teman ya yang sangat parah sekali. Sama kita lihat dari awal. Ini linernya. Untuk liner boringnya ini kita ganti baru, kita standarkan lagi. Lalu untuk crankshaftnya ini tidak kita bawa ke bengkel bobot, masalahnya masih bagus ya. Ini kita layang sedikit menggunakan kertas pasir yang halus, masih lumayan bagus. Lalu untuk stang pistonnya juga bagian bushingnya tidak kita ganti, masih asli semua. Masih mantap teman-teman, masih bagus begitu. Oke, setelah serasa bersih ya, untuk crankshaftnya sudah kita semprot, khususnya di ya keseluruhannya begitu. Ya jangan sampai lupa menyemprot bagian lubang-lubang saluran olinya. Begitu untuk bloknya. Untuk bloknya diusahakan yang sangat bersih, jangan sampai ada sisa-sisa bubutan menggumpal di dalam begitu. Oke bosku, langsung kita mulai ya. Kita pasang untuk metal roundnya ke stang pistonnya dan kita coba ke crankshaftnya. Kita lanjut dulu. Di sini untuk metal jalannya atau metal roundnya ya sudah kita pasang ke stang pistonnya. Lalu kita kasih oli dan kita coba dulu ke crankshaftnya. Ya walaupun untuk crankshaftnya tidak kita selip ya, tidak kita antar ke bengkel bobot, ya alangkah baiknya kita coba dulu. Ya pastikan ringan saat diputar, tidak ada yang jim. Lalu untuk kelonggarannya ya bisa kita lihat di sini masih bagus. Kalau untuk posisi stang pistonnya ini tahun rendah ini ya, untuk Canter tahun rendah. Perbedaannya hanya 3 berlian. Nah seperti ini. Kalau yang tahun tinggi ini polos, tidak ada. Ya di sini ada kodenya, tongolan ini ya, menandakan depan atau atas. Oke, setelah begini, setelah aman semua, lanjut kita lepas kembali stang pistonnya dan kita pasang ke 4 pistonnya. Kita lanjut dulu. Setelah kita lepas stang pistonnya, lalu kita pasang ke 4 pistonnya. Ya kita perhatikan lagi teman-teman, khususnya di pengancingnya ya atau clip pen pistonnya, pastikan bagus. Setelah bagus, kita bisa lanjutkan memasang metal duduknya yang asli juga. Kita pasang metalnya ke bloknya. Kita lanjut dulu, saya pasang dan nanti kita kunci ya. Kita lihat lagi. Ya intinya harus bersih teman-teman ya untuk perakitannya. Masalahnya sayang sekali sudah kita ganti baru, kalau tidak bersih ya sayang. Di
Di sini untuk metal duduknya sudah kita pasang, lalu kita kasih oli. Di sini untuk selang jet oli dan bautnya perlu kita perhatikan teman-teman ya. Ya pastikan bagus semuanya ya, dengan cara kita yang sering kita tunjukkan. Jangan sampai jim kita pasang. Kalau untuk ukuran bautnya kita bisa pakai 4,5 sampai 5 kilo. Setelah begini kita kasih oli lagi. Lalu untuk metal bolanya ya, bagian belakang ini 1 buah, pastikan harus dipasang. Kita kasih oli dan kita pasang crankshaftnya. Setelah kita pasang crankshaftnya, lalu kita pasang kapnya dan mengunci bautnya. Kalau untuk ukuran bautnya seperti biasa teman-teman ya, kita pakai 19 ataupun lebih sedikit, 19,5 juga masih bisa. Oke, lanjut kita pasang sile crankshaft bagian belakang, lalu bautnya ya pastikan terpasang semua. Platnya ini sudah kita pasang atau tebengnya, dan flywheelnya ini sudah kita pasang. Untuk bautnya pastikan harus kencang. Setelah begini kita tegakkan posisi mesinnya, lalu kita lanjutkan pemasangan bagian atas atau depan ya. Ya contohnya memasang packing, lalu platnya, dan kita rakit bagian noken as, pamnya. Ini kita pasang dulu, nanti kita lihat lagi ya. Mudah-mudahan ini hari sampai malam ya, jelasnya sampai malam. Masalahnya mesin 2 kita rakit nih. Nah ini belum kita mulai, ini baru yang 1. Kita lanjut dulu. Di sini untuk pemasangan di timingnya ini sudah selesai ya. Untuk pumpnya ini belum kita servis ya, kita coba dulu. Kalau misalkan nanti bagus ya alhamdulillah, kalau misalkan tidak ya terpaksa kita servis. Lalu di sini untuk pompa oli pastikan bagus, sudah kita coba ya di bawah seperti biasa, pakai solar di ember dan juga noken asnya. Setelah kita cek untuk bautnya pastikan bagus, tidak ada yang terlupa ataupun longgar. Lanjut kita pasang untuk tutupnya. Untuk slingernya jangan lupa pasang dulu. Ini pasang nih. Kita pasang dulu. Ini rencananya mau kita rombak power steering ya. Jadi untuk bagian belakang tutupnya nanti tidak kita pasang. Ya bisa juga setelah rayan nanti kita bongkar lagi, tidak masalah ya. Kita pasang dulu pun bisa. Nah seperti ini. Ini nanti kita lepas ya. Kalau misalkan nanti belum dapat ya, belum datang untuk spare partnya, khususnya power steeringnya lengkap, ini kita pasang dulu. Salam bos. Kita lanjut pasang bautnya dan kita kunci. Di sini untuk o-ringnya teman-teman ya, yang besar dan yang kecil jangan lupa kita ganti sekalian. Dan juga ini nanti deh bareng pompa air, iya. O-ring dari pompa olinya jangan lupa teman-teman ya, kita ganti sekalian supaya hasilnya bagus ya. Kalau misalkan ada kebocoran di o-ring pompa oli, bisa juga menyebabkan oli tidak naik. Kita lanjut dulu. Ini tinggal masang pistonnya, pasang karternya. Untuk mesin ini sudah siap kita naikkan ya. Yang satu lagi ini belum selesai ya, rencana selesai yang ini ya, kita lanjutkan yang satu lagi ya. Terpaksa kita lembur lagi teman-teman. Kita lanjut bosku. Nah di sini untuk pemasangan tutupnya, baut-bautnya
sudah selesai. Untuk sealnya ini kita ganti baru. Ini kita tinggal memasang polinya. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan pistonnya. Sebelum kita pasang pistonnya, ya pastikan jangan sampai terlupa. Kita coba dulu ya rem pistonnya ke linernya, kita supaya tahu celahnya atau gapnya begitu. Untuk rem pistonnya di sini kita pakai yang asli kotak merah. Ya, sebelum kita pasang ke pistonnya sebaiknya kita coba dulu teman-teman ya ke linernya atau ke bloknya, kita supaya tahu seberapa celahnya atau gapnya. Ya biasanya kita kalau enter itu 0,25 padat, 0,25 agak longgar, dan 30 begitu ya. Kalau bisa diusahakan 0,25 padat supaya bagus. Ini sudah kita masukkan dan kita dorong pakai pistonnya supaya datar. Kita tes dulu. Sama-sama kita coba dan kita lihat. Untuk celah ring pistonnya 0,25. Lanjut kita lepas kembali ring pistonnya dan kita pasang ke pistonnya. Di sini untuk ring pistonnya sudah kita pasang ke pistonnya. Lalu kita cuci lagi. Pastikan bersih. Setelah aman, kipnya atau pengancing dari ban pistonnya, lanjut kita pasang satu persatu pistonnya ke bloknya. Saya lanjut dulu. Yang dua sudah kita pasang ya, tadi nggak ada yang megang kamera. Untuk celahnya kita buat berjarak. Lalu untuk pengapresannya kita hati-hati, jangan sampai muter jumpa. Nah, ini kita perhatikan ini sambungannya ya. Kalau dia mutar ke kiri, kita bawa ke kanan. Kalau kita biarkan, yo pastinya jumpa. Mana udah dah?
Oke, di sini untuk pemasangan pistonnya dari 1 sampai 4 ya sudah selesai. Lanjut kita pasang kapnya, kita kunci dan kita pasang karternya. Ya, setelah ini nanti kita lanjutkan memasang piston yang ini. Ya, kalau untuk ukurannya seperti biasa teman-teman ya, kita pakai 12,5 kgm ataupun 13 kgm ya, usahakan jangan lebih dari 13. Kita lanjut dulu untuk mesin yang ini, kita lanjutkan yang satu lagi. Mesin Pajero-nya kita matikan ya, biar suara kodoknya tidak terlalu kedengaran, masa sudah malam ya. Suara kodok, suara ayam itu sudah wah. Di sini untuk mesin kenternya 2007-nya ini sudah bulat ya, sudah kita cek, lalu sudah kita tutup bagian atasnya supaya debu dan pasir tidak masuk. Untuk mesin ini sudah siap kita naikkan. Kita lihat dulu mobilnya. Nah, ini sebelum kita naikkan kita bersihkan teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, mengurangi. Nanti kita cek juga bearingnya. Kita lanjut dulu. Alhamdulillah untuk mesin kenternya sudah naik dan kita pasang baut-bautnya ya, baut giliran transmisinya, lalu kita bisa pasang untuk bagian-bagian yang ingin dipasang. Radiatornya ini kita tinggal memasang dekselnya ya. Sebelum kita pasang dekselnya seperti biasa teman-teman ya, kita tambahi oli lagi ke 4 linernya, lalu paginya kita pakai yang asli. Lanjut untuk lifternya jangan lupa kita pasang dulu sebelum kita pasang dekselnya. Untuk dekselnya khususnya pada klepnya ya, itu sudah kita sekur dan sealnya kita ganti. Itu sudah siap, lanjut kita pasang. Kita lanjut dulu. Nanti setelah hidup baru kita setel untuk pumpnya ya. Awas, berat. Oke, untuk dekselnya sudah trep. Lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci. Kita lanjut dulu, kita pasang baut dieselnya, lalu intake-nya kita pasangi semua, dan nanti kita lihat lagi di saat mau menghidupkan. Kita lanjut setelah maghrib untuk kenternya bosku. Nah, di sini untuk nozzle-nya ya sudah kita pasang. Ya, pastikan untuk ringnya bagus, lalu o-ringnya kita perhatikan. Kalau misalkan sudah rusak karetnya, kita ganti sekalian supaya air tidak masuk. Oke, sebelum kita starter, kita naikkan minyak, pastikan oli sudah terisi. Ini sudah kita isi olinya. Mohon maaf tidak kelihatan untuk air radiatornya. Ini kita pakai coolant ya, Hari. Coolant.
Lalu untuk selang udara pastikan seperti biasa, jangan kita pasang dulu. Pastikan minyak di pompa padat. Kita coba dulu, kita naikkan minyak. Kita starter dulu. Hale. Boleh gas nah. Bisa pernah. Oke. Oh. Untuk minyak sudah naik ya. Ini kita percepat tadi, sudah kita starter. Cuman belum kita hidupkan. Ya, tadi kita khawatir di akinya atau baterainya ya. Masalah sudah lama kali mobil ini di sini. Lebih kurang 3 bulan. Ya, dikarenakan kondisi, jadi mohon maaf kepada juragannya ya. Kita usahakan setelah ini agak kita percepat. Masalah banyak lagi mau kita perbaiki, contohnya kabelnya ya, ini belum selesai. Untuk joknya mau kita pasang. Lalu sasisnya, ini ada trouble di sasis juga, khususnya sasis lintangnya. Nanti kita cek dan kita perbaiki. Kita kunci dulu selang nozzle-nya dan kita coba hidupkan. Oke, untuk selang nozzle-nya sudah kita kunci ya. Sebelum kita hidupkan, kita ingat lagi, kita cek lagi teman-teman ya. Ini sudah kita cek, kita coba dulu, kita starter tanpa digas dulu. Ini untuk awalnya ya, lansamnya sangat parah sekali, jeglek sangat parah. Ini belum kita otak-atik pomnya, kita coba dulu. Itu apa? Pergasnya udah aman dah? Oke le, starter le. Ya alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup. Ini awal hidupnya ya. Untuk videonya tidak kita potong. Kita lihat olinya. Olinya bagus, naik lancar ya. Untuk awal hidupnya seperti itu teman. Besok kita setel. Kita panasi dulu, nanti kita naikkan sedikit gasnya ya, supaya tidak goyang. Dinaik sedikit enggak? Dinaikkan sedikit gasnya. Kunci 10-nya, buat 10-nya. Kita naikkan sedikit lansamnya atau stasionernya ya, supaya tidak parah sekali itu. Mesinnya seperti mau copot. Nanti setelah apanya? Bocor? Oh, banyak belum buka. Matiin dulu deh. Kita matikan dulu, kita naikkan sedikit gasnya. Untuk penyetelannya mudah-mudahan besok pagi kita lakukan. Ya, ini malam mau kita panasi dulu. Ya, alhamdulillah untuk mesin sudah hidup. Tapi mesinnya jeglek sangat parah. Tapi jangan khawatir, nanti kita amankan. Ini kemarin ada datorannya jelek ya, warnanya. Hah? Jelek kan? Iya. Besok kita ganti nih. Ini airnya sepertinya kurang bagus teman-teman ya. Besok kita ganti nih air kulonnya. Tapi tidak masalah untuk ngidupkan awal. Ya walaupun beli nanti kita buang tidak masalah. Masalahnya jelek. Kalau yang biru ini lagi proses juga, menunggu nozzle-nya. Masalahnya kita coba nozzle-nya ya, keempat-empatnya tidak ada yang bagus. Kalau yang ini nozzle-nya baru. Oke bosku, kita panas dulu mesinnya, kita lanjutkan besok pagi. Ini kita naikkan sedikit gasnya atau RPM-nya ya.
supaya langsamnya itu tidak terlalu parah goyangnya, kita naikkan. Untuk penyetelannya ya insya Allah besok. Masalahnya ini hari kita repot sekali ya, sibuk. Ini masih kita panasi. Lah tadi malam seperti ini ya goyangnya, jadi kita naikkan sedikit. Nah, besok kita setel. Besok kita setel dan kita lihat gimana hasilnya dan suaranya. Kita lanjut untuk kenternya ini. Ini sudah kita rayan ya. Mau kita antar ke Dorsmer. Ini dari pagi belum kita panasi. Di sini ada tambahan selain perbaikan kabel, ini power steeringnya. Kini kita rombak pakai power steering. Awalnya manual, ini baru. Lalu untuk catriknya juga, ya sayangnya catriknya tidak yang asli ya, tapi ya sudah lumayan bagus. Kalau turbonya di sini masih ada dengung sedikit, tapi nanti kita cek lagi. Lalu di sini selang-selangnya ya, dari bak setirnya sampai ke catriknya, pompanya itu yang besi. Diusahakan buat teman-teman kalau ngerombak power steering manual ke HD atau power steering ya, itu selangnya diusahakan yang besi, jangan selang karet, hasilnya tidak bagus. Lalu full jutnya yang awalnya tidak ada, ini sudah kita belikan yang baru. Kabelnya sudah kita perbaiki. Untuk bracketnya, tapaknya ini kita buatkan. Lalu ini mau kita hidupkan dulu ya, mau kita antar ke Dorsmer. Ini kabel apa ini? Oh, belum tak potong semalam ya. Cari sadar deh, udah. Kita starter dulu. Itu biar gasnya juga belum kita pasang, itu masih nempel di luar. Boleh, starter deh. Kita panasi sebentar dan kita antar ke Dorsmer. Ya kalau untuk baknya ya, rencana mau kita turunkan baknya, mau kita perbaiki sasisnya, tetapi kita lanjutkan lain waktu. Ya ini masih proses perayanan juga. Ya mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat ya, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, banyak sedikitnya bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Kita antar ke Dorsmer dan kita serah terima sama pemiliknya.